I will fight, I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sutrilawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, SMK Negeri 1 Babalong. Selamat menyaksikan. Allah Ta'ala kita dikari menjadi syaitan rajim. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq. Iqra khalaqal qalam alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berilmu meninggalkan al-muslim. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan guru sekalian yang terhormat pada kepala sekolah SMK Negeri 1 Babalong yang mewakili pada staf dan jajarannya, kemudian kepada rekan-rekan guru. Pada hari ini kita bisa hadir di sini. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajalah menghadiri acara yang digelar dengan judul kegiatan peningkatan inisiasi budaya positif di sekolah. Yang di sini narasumbernya adalah rekan kita sendiri, yaitu Bapak Ibu Sutrilawati SPG GR dan Ibu Indah Sari SE GR. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, Bapak Ibu dan rekan-rekan guru sekalian,
Adapun tertib acara pada hari ini yang pertama nanti pembukaan ini nanti akan disampaikan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah atau nanti mewakilinya, kemudian Bapak pembukaan, kemudian berikutnya dalam acara ini pembahasan yang nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita, dan yang terakhir itu nanti adalah doa untuk sudah dilakukan ini. Nanti ada penutupnya. Oke, itu baiklah acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperlancar acara ini, mari kita berdoa bersama. Nanti akan dipimpin oleh yang terhormat pada Bapak Yuri Alamsah. Kepada beliau kami persilakan. Mari berdoa. Berikanlah kami kesuksesan di dalam kegiatan penyebaran diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bogor ini yang dipaparkan oleh penyanyi materi 1 yang terhormat Sutriawati Sarjana Pendidikan Guru dan penyanyi 2 yang terhormat Ibu Tina dari Sarjana Ekonomi Guru. Dengan seluruh harapan dari Allah, berikanlah kami kemanfaatan dari kegiatan ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kami, berikanlah kami kekuatan dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kami sebagai guru, sebagaimana yang diamanahkan kepada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Yuri Alamsah. Berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Susilowati SPD DR yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bogor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Wirausaha SMK Negeri 1 Bogor yang berkenan hadir atau berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan nikmat juara kita hari ini bisa berkumpul bersama di ruang SMK Negeri 1 Bogor dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah, yang mana kegiatan hari ini akan disampaikan atau dibawakan oleh dua narasumber dari Bapak Ibu guru hebat yang berasal dari SMK Negeri 1 Bogor, yaitu Ibu Sutriawati SPDDR dan Ibu Dina Sari SPDR. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah menyampaikan
yang sudah berkenan memberikan pembelajaran yang baik untuk kita semua, yang tentunya nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua secara pribadi dan secara global, untuk bisa bermanfaat untuk memajukan SMK Negeri 1 Babakongan. Mungkin itu saja. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata pengikhlasan berbagi praktik baik budaya positif di sekolah kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dia Susilowati SPDKR menginjak acara ini, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Semoga materi nanti bisa kita jalankan di sekolah ini dan bisa kita manfaatkan untuk memajukan siswa-siswi yang ada di sini. Kemudian untuk narasumber yang pertama, yaitu Ibu Sutilawati SPDKR, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih moderator. Saya panggil dulu siang-siang minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kerabat, saat ini harus semangat. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan dalam hal ini diwakili oleh Wakil Humas SMK Negeri 1 Babakongan, Ibu Dia Susilowati SPDKR, kemudian Wakil Kesiswaan Bapak Yuri Alamsah SHSOS, kemudian Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan suatu nikmat sehat serta nikmat sempat untuk mengikuti kegiatan pengikhlasan dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Babakongan. Salam serta salam ahli dunia marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi di pantun kedua akan bisa bersemangat biar tidak lanjut Bapak Ibu ya. Datang pemburu menangkap itik, buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk Bapak Ibu yang cantik dan ganteng, izinkan saya memulai presentasi. Konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah konsep utama untuk menanamkan budaya positif
di sekolah kita. Lanjut, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, karena kita menggunakan kurikulum merdeka, artinya konsep kurikulum merdeka itu tidak akan lepas dari yang namanya budaya positif. Nah, kaitannya yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kaitannya ada dengan kurikulum merdeka yaitu berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang untuk kelas 10 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini itu kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya ingin bertanya, termasuk mungkin yang belajar kelas 10, apa sih profil pelajar Pancasila? Kalau nggak salah ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi mohon bantuannya untuk menyebutkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman. Ya. Selanjutnya yang kedua, berkenalan. Kemudian yang ketiga, berkebinekaan global. Selanjutnya, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Nah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila inilah yang nantinya akan menjadi budaya positif kita. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Oke, saya lanjutkan. Nah, menurut Stephen Cankover dengan bukunya Prinsip Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Artinya kita yang harus berubah terlebih dahulu. Nah, untuk menanamkan budaya positif, mengajak anak kita untuk berubah. Kalau tidak kita mulai dari kita, tidak akan bisa kita mengajak anak didik kita untuk berubah. Jadi mulailah dari kita. Hari ini sedikit, besok sedikit. Misalkan hari ini datangnya pengunjung, Bapak Ibu. Besok agak cepat mungkin karena anak kita sudah ada datang duluan. Mungkin anak kita kurang 5 menit lagi jam 7 dia sudah datang. Sedangkan kita yang duluan. Besok kita duluan. Mungkin kita duluan dari anak tersebut. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol untuk penanaman budaya positif. Stimulus responnya realistis, kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrolnya realistis atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, namun setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau kita ingin menuntut kita dia berpandangan sama dengan kita, itu tidak akan sejalan karena untuk orang kita akan berbeda. Kemudian dalam kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang kadang-kadang tidak bisa luput dari kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Teori kontrol. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat menunjukkan
Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nanti kita lanjut ada di akhir kelas. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan serta didik tanpa imbalan. Ingat Bapak, tanpa imbalan atau gugur, ancaman atau hukuman. Ini kebiasaan dari sekolah Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin itu biasanya Bapak Ibunya sering diterapkan di sekolah. Saya pribadi pun masih Bapak ancaman terus hukuman. Pernah tidak kita memberikan imbalan? Jangan. Nah, tapi Bapak Ibu sebenarnya ini yang harus kita ubah. Pertama, imbalan, ancaman atau hukuman. Ya. Mereka tidak akan berpihak, kita tidak akan berpihak pada murid kalau kita hanya memberikan imbalan, ancaman atau hukuman. Imbalan ini akan memberikan anak semata-mata ketika mereka melakukan disiplin positif, harapan mereka cuma imbalan. Sementara kadang-kadang dua satuan itu kadang-kadang berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya kita memberikan ke anaknya ribut ke atas prestasi, mungkin adiknya akan merasa cemburu. Kemudian ancaman. Nah, saya pribadi masih Bapak Ibu. Kadang-kadang di kelas itu kalau anak tidak mengikuti pelajaran saya dengan baik, ancaman atau konsekuensinya mereka tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, ini yang harus kita ubah. Kemudian hukuman. Hukuman ini seperti anak-anak itu jangan kita seperti didikan militer. Inilah tuntutan yang di zaman sekarang bahwa kita harus berpihak pada murid. Tidak ada lagi yang namanya imbalan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan serta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, intrinsik di sini maksudnya motivasi dari dalam diri peserta didik itulah. Dengan karena harapannya imbalan, ancaman atau hukuman. Ya, Bapak Ibu. Maka tugas kita sebagai guru menumbuhkan disiplin anak itu harus dari diri mereka sendiri. Kalau kita memberikan reward, ancaman atau hukuman, maka motivasi mereka itu karena semata-mata imbalan, ancaman atau hukuman. Nah, kita upayakan anak-anak kita memiliki motivasi inspirasi seperti ini. Oke, lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, artinya dari dalam diri siswa, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak pendidikan kita di Jawa Barat menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus
disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya kalau kita tidak memampukan diri kita menjadi disiplin, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi hidup kita itu antara lain diatur oleh orang lain. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dihajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Terhadap Sikap Merdeka, catatan kelima, tahun 2013, pada bukunya halaman 470. Di situ Dihajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal, bukan dorongan dari luar. Bapak Ibu, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Bukunya Yani juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Dalam buku Socrates dan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan sifat-sifat positif kita, Bapak Ibu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Blaser pada teori kontrol, bukunya di tahun 1944 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya dari Diana Gosen mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, di sini Bapak Ibu, sikap mandiri, ya, PYP, toleransi, ini nilai-nilai kebajikannya, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keinginaran, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, di sini ada 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, pemikiran dan keadilan, baik rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, inilah poin-poin yang nanti kita akan tanamkan pada anak didik kita. Sifat dalam sifat kita tanamkan untuk memiliki sifat toleransi, kemudian rasa hormat, kemudian nanti menghargai, kemudian nanti mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu tugas kita sebagai guru diberi murid menanamkan sifat-sifat anak atau sifat murid kita memiliki toleransi, hormat, santun, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan kreativitas anak, kemudian toleransi, baik dan rendah hati. Nah, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup ada dapat dipercaya. Kemudian
Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ada petunjuk hidupnya: peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keikhlasan, usaha, yayasan atau fleksibel, organisasi, sabaran, kegiatan hati, kehormatan, memiliki rasa hormat, berinisiatif, integritas, mencari salah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, ini kalau itu kita sebenarnya ini sudah kita lakukan dari dulu, cuma tidak ada proses sekali. Kemudian ada seven esensial, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian ada proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu, sekali lagi saya berikan kepada Ibu. Di sinilah tugas kita sebagai guru untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan para peserta didik kita atau murid-murid kita. Kita tanamkan rasa peduli, kemudian kita tanamkan kebersihan, komitmen, kelas kasih, percaya diri, bertujuan, tegak rasa, gotong royong, rajin. Nah, poin-poin ini sebelum Bapak Ibu rajin, kemudian gotong royong, rasa menghormati, tanggung jawab. Nah, di sekolah kita ini sangat kurang, Bapak Ibu. Tanggung jawab sangat kurang, kemudian rasa saling menghormati juga sangat kurang. Kadang-kadang dengan kita saja anak-anak itu, kalau dengan orang itu saya tidak tahu, tapi kalau dengan saya rasanya rasa hormat ini orang anak-anak itu sama saya itu karena mungkin saya yang terlalu sans dengan jelas. Jadi maksud saya untuk menemukan rasa hormat peserta didik itu kita mulai dari diri kita. Ada guru kita dari kelas, ada guru kita di kelas, kemudian kita mengajar sesuai dengan kebutuhan murid kita. Bentuk anak didik kita menjadi tanggung jawab di kelas, ikut serta dalam pembelajaran kita. Jangan hanya anak itu datang ke kelas itu karena bebannya untuk ikut pelajaran kita saja. Jangan, tapi tanamkan anak itu biar suka dengan pembelajaran kita. Bukan karena dengan ini anak itu serta hanya aku, bukan. Kemudian duduk santai. Nah, ini ada salah satu, bukan di tempat kita ya Bapak Ibu, guru, salah satu guru, anak-anak itu saya rasa tidak memiliki rasa hormat lagi terhadap guru tersebut. Ini tidak di sekolah kita Bapak Ibu. Anak-anak itu semau-maunya saja belajar, padahal ada gurunya di depan. Gurunya nulis, anak-anaknya tidur di belakang. Kemudian gurunya menjelaskan, anak-anaknya duduk di pinggiran jendela. Nah, alangkah sayangnya kita sebagai guru itu ibu dan diri. Artinya, kalau anak seperti itu, itulah perilaku kita. Mungkin guru tersebut bekerjanya ada kepala sekolah saja, baru mau masuk kelas atau dalam pengawasan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, untuk menanamkan disiplin positif peserta didik kita mulai dulu dari dalam diri kita. Kita tidak akan bisa mengajak anak-anak didik kita untuk berbudaya positif kalau kita sendiri tidak mulai dari dalam diri kita untuk mengubah diri kita atau paradigma kita. Bekerja itu bukan karena pertama imbalan, kedua pahlawan, ketiga karena tugasan. Itu artinya menjadi beban buat kita Bapak. Tapi coba kita bekerja dengan hati, dengan mengharapkan hidup dari Tuhan. Jadi seberapapun itu kerjaan kita, kalau kita lakukan dengan hati, dengan mengharapkan hidup dari Allah, bahasanya lumayan Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada ini. Pertama, bertahan
Mari Pak. Kemudian kebebasan. Apa itu? Kebebasan. Kebebasan berpendapat, berkarya, berinovasi, berkreativitas. Kemudian ada kesenangan. Kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Apa Pak Yuri? Oh iya, menghibur hati atau menghibur diri dalam dunia. Misalnya Pak, traveling, Pak, jalan-jalan, karaoke, seperti yang sederhana saja loh Pak. Yang sederhana saja dalam lingkungan keluarga saja. Kadang-kadang nonton TV bersama Pak itu merupakan kesenangan. Kemudian penguasaan. Penguasaan apa Pak sebenarnya penguasaan? Penguasaan. Nggak tahu. Apa Pak arti penguasaan? Keinginan. Ya, untuk memiliki, untuk diakui. Nah, inilah yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sungguh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau itu, motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merasa dapat melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan. Ini biasanya sesuatu sama dia menghindari tidak nyaman, biar tidak dimarah ikut-ikutan Pak. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebanyakan siswa kita itu sebenarnya awan. Ya, dia cuma harap kalau itu orang lain itu bersemangat. Kemudian anak kita tuh harapannya itu dapat imbalan, kalau sekolah dapat imbalan, kalau sekolah itu mendapat penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri.
tidak merasa terkucilkan Bapak Ibu. Kalau ketika mereka berbuat kesalahan, dengan kita menggunakan restitusi, anak bisa kembali ke kemudian anak-anak bisa percaya diri lagi. Kemudian anak-anak itu fokusnya pada karakter, bukan tindakan dari kesalahan mereka. Kemudian fokusnya pada solusi. Ini yang dinamakan restitusi. Nah, di sini kita mempunyai sebuah kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian ada hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Ini merupakan hukuman Bapak Ibu. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini saya Bapak Ibu. Ya. Kalau muridnya tidak membuat PR, marah. Itu saya yang baru. Mungkin depan setelah saya ikut CGP ini dengan menerapkan budaya positif, ini kegiatan seperti ini tidak akan saya lakukan. Kemudian ada konsekuensi. Guru memberi konsekuensi untuk menulis PS sebanyak 3 kali. Ini saya akan jadi yang tidak lakukan. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, di sini restitusinya. Jadi yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dalam kurikulum mereka ini yang kata Hajar Dewata, kita harus beruntun dan berpihak pada mereka. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, itulah gunanya tadi kita harus membuatkan keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau misalkan kita mempunyai kasus seperti ini, kira-kira dari ketiga ini apakah yang harus dilakukan? Apakah masih melakukan hukuman, memberikan konsekuensi, atau menggunakan restitusi? Restitusi. Jadi anak itu bisa kembali ke kelompoknya. Kemudian anak bisa percaya diri lagi. Jadi tidak lagi Bapak Ibu kita menggunakan hukuman. Kalau bisa kita hindarkan memberikan hukuman pada kita. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 orang. Yang pertama sebagai guru. Saya katakan tadi, dapat mulai hukumannya tidak boleh berbeda. Kemudian membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, kita boleh jadikan menjadi rumah bagi anak kita. Kemudian kita menjadi pemantau. Nah, di posisi tertinggi yaitu sebagai manajer. Usahakan kita di posisi yang kelima ini. Ini video 5 posisi kontrol. Coba kita lihat.
Bapak Ibu, nanti kira-kira di posisi yang seperti mana nantinya akan duduk Bapak terapkan di sekolah kita? Apakah posisi tenang, pemantau, atau sebagai manajer? Jadi sama kasusnya yang kita lakukan ya. Jadi dilakukan kita nantinya mau menjadi posisi hukum, membuat merasa bersalah, atau pemantau. Jadi tinggal sekarang Bapak itulah yang akan menentukan arah posisi kontrol Bapak. Oke, selanjutnya saja. Ini sama, ini sebagai media. Jadi buatlah anak-anak itu mencari solusi sendiri dari permasalahan yang anak kita buat. Sekarang dalam posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kemudian kehidupan kelas. Di kurikulum merdeka kita harus Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran kita buat terlebih dahulu tentang keyakinan kelas atau yang sebelumnya yaitu peraturan kelas. Kita buat kesepakatan dengan anak didik kita atau anak murid kita, buatlah keyakinan kelas agar mereka yang membuat mereka sendirilah yang menyadari kesalahan-kesalahan. Misalkan sebelum memulai pembelajaran anak didik kita itu kita arahkan tidak boleh menggunakan handphone pada saat pembelajaran. Nah, di situ dibuat di dalam keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda dua? Kenapa Bapak? Menghindari gunanya itu kemudian tidak menyalahkan guru sedang menjelaskan atau teman sedang berbicara, itu termasuk keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Minimal 5 atau 6. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Tidak hanya Bapak Ibu saja, tapi arahkan anak kita yang membuat keyakinan kelas. Oke, kalau gitu saja keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak dari peraturan kelas dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat, kemudian berupaya pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini tiga institusi ada 3 tahap Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah,
Oke, ini penerapan segitiga distribusi oleh Kemendikbud. Bisa dilakukan saja Bapak Ibu. Nah, mungkin ini saja penyampaian dari saya tentang budaya positif.